Oleh karena itu pandai-pandainya kita mumpung ada di dunia, apa saja sih gitu loh. Apa saja yang membuat seseorang itu bisa membuat beratnya ya. Beratnya apa? Timbangan, ini penting. Seringkali kalau tahlilan gitu Pak, nek tahlilan kan seringkali dikatakan di dalam hadis itu sebenarnya hadis. Rasulullah bersabda kalimatani khafifatani ilal lisan ya, thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Makanya dikatakan di dalam setiap tahlilan terkadang kan ada mudinnya itu mengatakan kayak gitu ya, kalimatani khafifatani minal lisan wa thaqilatani minal mizan wa habibatani ilar rahman. Apa itu? Ya, ada dua kalimat di mana dua kalimat tersebut ringan di lisan, ringan diucapkan, ringan dibaca, tapi berat timbangannya. Dan dua kalimat itu disenangi sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oleh karena itu di dalam wirid ya, kebanyakan walaupun wirid yaumiyah hampir di setiap habis sholat, habis acara tahlilan, acara apapun itu selalu dibaca karena untuk pentingnya gitu tadi ya, pentingnya. Tapi di samping itu juga ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara tentang amalan apa sih yang paling memberatkan, yang paling membuat beratnya timbangan, itu tidak ada suatu amalan yang melebihi akhlak yang baik, akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizan." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan di dalam timbangan nanti di hari kiamat. Ya, Yaumul mizanul mu'min, yaitu timbangannya orang yang beriman. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Khuluqin hasanin, yaitu melebihi dari akhlak yang baik. Ini penting saya sampaikan. Bahkan terkadang baiknya akhlak ya, baiknya akhlak kepada alam semesta ini, bukan hanya kepada manusia saja ya, tapi seluruh makhluk ciptaan Allah itu kita diperintahkan berbuat baik, berakhlak baik, terutama kepada Allah. Berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada ciptaan Allah. Makanya hablum minallah wa hablum minan, pentingnya hubungan kita dengan Allah bil akhlakil karimah ya. Pentingnya juga ittisalu hablin bil alam, menyambung tali ya, hubungan dengan alam semesta itu juga bi akhlakil karimah, juga dengan akhlak yang baik. Ono tata krama nih, makanya ada yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah sebuah ilmu yang mengajarkan kita untuk berbuat baik, berakhlakul karimah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Itulah. Dan juga di dalam menjalankan hubungan sosial dengan manusia. Di samping itu juga ya, hubungan, mengajarkan hubungan baik, berakhlakul karimah dengan alam semesta. Tasawuf itu ilmu tasawuf itu mengajarkan itu. Jadi orang tasawuf bukan hanya orang yang bajunya compang camping, keretokane khusuk, tapi nanggoni wong ya suka ngerasani apa itu. Bukan itu ya.
bukan seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis ya, yang ini penting diketahui oleh kita semua ya. Ada haddatsana Qutaibah bin Mas'ud wa Ali bin al-Hujrin qala haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'farin an Ala'i an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, lalu dari Ali bin Hujair, lalu diriwayatkan juga dari Ismail, yang disebut dengan Ismail itu adalah ibnu Ja'farin, yaitu putranya Ja'far, an Ala an Abihi, yaitu dari ayahnya, an Abi Hurairah, juga mendapatkan terakhirnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat Rasulullah min ahli suffah ya. Abu Hurairah itu adalah sahabat Rasulullah min ahli suffah. Makanya kalau berbicara tentang sufi itu ada kaitannya juga, orang memandangnya ahli suffah, karena ahli suffah itu mereka yang betul-betul qanaah, yaitu para sahabat Rasulullah yang memang tidak punya tempat tinggal ya, tidak punya tempat tinggal, yang mereka datang dari beberapa luar kota, datang pada Rasulullah untuk baiat mengikuti Rasulullah, baiat ikut Rasulullah, ikut secara dalam agama syariatnya, juga ikut numpang di sana gitu, numpang nanggone Rasulullah, ikut di sana ya pokoknya sakabene ya, secara spiritual ikut Rasulullah, ya duniawi ini juga ikut Rasulullah ya. Makanya yang memberikan daharan juga Rasulullah, dalam artian juga membelanjai mereka Rasulullah. Rasulullah itu soge Pak, bayangkan 70 ahlus sufah. Di sini ada berapa? Enggak sampai 70. Ahlus sufah itu 70 orang. Iku sing yang membiayai makan setiap harinya Rasulullah. Bahkan di belakang Baitur Rasul, di pojok Masjid Madinah Nabawi itu dibuatkan sebuah tempat memang khusus ahlus sufah. Loh, makan ikut siapa? Ikut Rasulullah, 70 orang. Kadang awak dhewe ngekei biaya wong telu wis ngos-ngosan kata. Wis selesai kayak gitu. Rasulullah 70 orang. Nih, 70 orang. Tapi ahlus sufah, Pak. Ahlus sufah itu qanaah. Adanya makanan seperti apa diterima, enggak ada diterima. Gak ngomel-ngomel. Ngajian ini panganannya koyok ngene. Aku duduk ahlu sufah itu. Ahlu sufah itu kona kayak apa rezeki datangnya seperti apa diterima, datangnya dari manapun dia melihatnya dari Allah gitu loh. Nah, itu ahlu sufah enggak ahlu sufah ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, atadruna ma al-muflis, tahukah kamu? Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, atadruna ma al-muflisu, tahukah kamu tentang masalah orang yang bangkrut? Qalu, lalu mereka para sahabat berkata, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'. Ya orang yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang gak duwe duit, sing gak duwe iso berbuat, gak duwe kamain, gak duwe kesenengan, ya itu orang yang bangkrut. Faqala, maka bersabda, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisah, sesungguhnya orang yang bangkrut itu min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal kiamati, yang dia itu datang di hari kiamat, bisolatin, itu gak ada di kitab Pak, gak ada di kitab, saya tulis sendiri ya, saya ambil, saya nukil dari sebuah hadis ya. Innal muflisa, sesungguhnya muflis,
Sesungguhnya orang yang bangkrut itu min ummati, dari umatku, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamati, yang nantinya datang di hari kiamat, bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia itu membawa amal kebaikannya, amal ibadahnya dengan sholat, ya, bi sholatin dengan sholat, wa siyamin dan juga dengan zakat, wa ya'ti, ya, wa ya'ti dan datang qad syatama hada wa qadhafa hada. Tapi juga di samping itu dia itu juga melakukan perbuatan buruk kepada orang lain, gitu loh, ya. Qad syatama hada, sungguh dia itu menghina, mengejek, ya, orang, wa qadhafa dan menuduh orang, wa akala mala hada dan memakan harta orang lain tanpa halal, tanpa diberi istilahnya, ya. Wasafaka dama hada, lalu dia juga membunuh orang, ya. Wadaraba hada dan menyakiti orang lain, ya. Fayu'ta, maka datang, ya, fayu'ta maka diberi hada min hasanatihi, yaitu dari kebaikannya, wa hada min hasanatihi, dan ini juga diambil dari kebaikannya. Artinya apa? Bahwa, ya, nanti di hari kiamat ada orang ibadahnya itu kenceng, ahli ibadah, sholate luar biasa, posoe luar biasa, zakate, wis pokoknya kewajiban-kewajiban tidak pernah ditinggal, ya. Namun nyatanya dia akhirnya masuk neraka, Pak. Kenapa? Karena dia hanya baik kepada Allah. Dia hanya menjaga kebaikan kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah saja. Tapi pada manusia dia tidak baik. Pada manusia sering mengejek, sering nyakitin manusia, sering menghina, sering memfitnah, berbicara kotor kepada manusia, nyakitin hati manusia lain, ya. Maka nanti di hari kiamat, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, seluruh kewajiban dan ibadah yang dia lakukan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang disakiti, semuanya hingga sampai habis. Kalau masih ada orang yang tidak dipenuhi, ya, sampai habis, nyatanya masih ada orang-orang lain yang masih belum dipenuhi dengan pahalanya dia, maka dosanya orang tersebut diambil, diberikan padanya. Wis ganjaran gak duwe, dosane uang dikek no. Akhirnya apa? Akhirnya sampai min hasani fa'in faniyat, ya. Fa'in faniyat, maka jika sudah tidak ada kebaikan hasanatu, apa kebaikannya, qabla an yukdo, ya, setelah sebelum dipenuhi ma'alaihi, yaitu orang lain yang disakiti, ukhidha min khotoyahum, maka diambil min khotoyahum, dari keburukan atau dari kesalahan mereka yang disakiti, mereka yang dicela, mereka yang dihina, faturihat, maka diberikan alaihi, atas dia, ya. Summa turihat finnar, kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Dialah orang muflis, dialah orang yang bangkrut, Pak. Maka di mizan nanti, di yaumil mizan akan terjadi seperti itu. Di yaumil mizan nanti akan terjadi seperti itu. Maka pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai jangan sampai berkata buruk pada orang, ya. Karena begini, ada orang itu nanggone perintah Allah luar biasa, khusyuk, saking khusyuk nggak peduli kepada sosial, nggak kepada orang sekitar, maka malah sering menghina. Apa wong iku salat koyo ngono, wah salat digawe mainan, lalu salah diiloi, ya, sik dinyek-nyek, bahkan terkadang sampai memukul. Kan ada orang-orang kayak gitu.
perasaane dhek wis bener. Aku iku karena pengen ngapikno iki tujuane. Tapi ngelek-ngelekno, menghina. Wong berbuat orang salate salah ta bener, perilakunya salah tak benar, itu nggak boleh diejek, Pak, nggak boleh dihina. Kalau kita melihat orang tidak berbuat salah, berbuat jelek, doakan dia. Kalau kita itu tidak mampu untuk memberikan saran, mengarahkan, merubah dia untuk jadi baik, ya tentunya bil hikmah wal mau'idatul hasanah, ya sudah doakan, jangan malah dienyek, dihina, dicaci maki. Bukan begitu. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Ini jangan sampai kita salah, ya, melangkah. Wah, kita ketokane apik, ketokane bener, malah salah, akhirnya merugi. Jadi orang yang bangkrut di akhirat, ya tetap masuk neraka, hilang ganjaran ibadah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dan kalau toh sudah waktunya kita berangkat ajal kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, berada dalam pangkuan cinta kasih Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri min asraril Fatihah.